Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Malahem Bisam Hamasyah ketemu dengan Romo Yohanes lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema pada saat ini yang ingin Romo berikan adalah tentang perintah-perintah Tuhan. Saudara, ada pepatah Jawa mengatakan jer basuki mawa beo. Artinya apa? Untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan di dalam hidup, tidaklah bisa dengan rileks, santai, dan tanpa bergerak. Tidak mungkin. Tetapi itu harus dilakukan dengan perjuangan keras, kerja keras, dan tidak ada henti-hentinya. Dan itu dinamakan dengan laku. Tanpa kerja keras, tanpa perjuangan, maka gapean dan cita-cita yang kita inginkan tidaklah mungkin dapat tercapai. Dan itu hanya berhenti pada angan-angan. Makanya, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi orang besar, berpikirlah besar dan lakukan itu dengan kerja keras tanpa henti. Nah, inilah yang akan menjadikan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, dan apa yang ingin kita capai itu akan bisa terwujud. Jadi, tidaklah mungkin mendapat kesuksesan without work. We have to struggle to get that purpose. Jadi kalau demikian kita harus berjuang tanpa henti di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu saudara, tidaklah heran jika hal ini dikatakan oleh Theophan sang petapa demikian. Sebagaimana tidaklah mungkin berjalan tanpa kaki dan terbang tanpa sayap. Tidak mungkin. Kalau ingin berjalan, ya pakai kaki. Kalau ingin terbang, ya pakai sayap. Dan itu merupakan suatu sarana yang tidak bisa dilupakan. Dan tidak bisa diabaikan, tetapi harus digunakan di dalam hidup ini. Nah, terkait dengan kehidupan suci, kakinya itu apa? Dan sayapnya itu apa? Kakinya adalah sholat. Kakinya adalah mempunyai hati welas asih. Kakinya adalah sakramen. Kakinya adalah mempelajari kata-kata orang bijak dan pelajaran-pelajaran gereja. Dan ini sangat penting untuk dapat mendorong kita mencapai kesucian hidup. Makanya tidaklah heran kalau dikatakan untuk mengikut Kristus itu harus ada dua tahapan yang perlu dilakukan. Menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu apa? Adalah untuk mengalahkan kerak-kerak dosa yang ada di dalam kalbu kita ini. Apa itu? Kesombongan. Apa itu? Keserakahan. Apa itu? Kejahatan. Apa itu mencuri, apa itu bohong, apa itu dusta, dan perbuatan-perbuatan lain itu yang jelek dan bertentangan dari Allah, itu harus ditebas habis di dalam kalbu kita. Caranya apa? Caranya minta suap pertolongan dari Sang Khalik, Sang Maha Suci, Sang Maha Pemurah, Sang Maha Bijak, dan Sang Maha Pengampun, untuk mendorong dan membawa kita kepada jalan-jalannya. Dengan mengalahkan nafsu-nafsu jahat yang ada di dalam kalbu ini. Termasuk halnya mengampuni dan tidak mendendam. Maka baru kita bisa masuk pada tingkatan lebih tinggi, yaitu memikul salib. Karena salib identik dengan penderitaan.
Salib identik dengan penganiayaan. Salib identik dengan difitnah, dipojokkan oleh orang lain. Dan kita tidak akan membalas jika kita sudah dapat berdamai pada diri kita sendiri. Ketika kita dibully, kita tidak membalas membuli. Ketika kita difitnah, kita tidak membalas memfitnah. Ketika kita dijahati, kita tidak membalas menjahat. Tetapi kalau kita ini belum bisa mengalahkan kalbu ini, ketika kita dijahati, kita membalas menjahati bahkan lebih dari jahat. Ketika kita dibohong, kita akan membalas membohongi dengan lebih jahat lagi. Dan ini adalah merupakan bukti bahwa mengalahkan diri atau menyangkal diri ini perlu dikedepankan. Ini perlu ditekankan dan ini perlu dilakukan oleh orang percaya yang betul-betul menyintai Allah. Nah, kalau kita berdamai ketika kita dibully, dijahati atau difitnah, yang keluar adalah seperti yang Yesus lakukan dan Stefanus lakukan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Nah, ini sekaligus sebagai suatu bukti bahwa kalbunya ini bersih, kalbunya itu terang, sehingga dengan demikian yang keluar dan nampak kepada orang adalah jernihnya kalbu yang adalah refleksi pantul akibat daripada penyatu tunggalan kita dengan Allah. Makanya ini adalah sebagai sayap dan kaki kita. Demikian pula tidak mungkin untuk mencapai kerajaan surga tanpa pemenuhan perintah-perintah Allah. Jadi perintah-perintah Allah itu adalah merupakan suatu panduan untuk mencapai kerajaan surga. Apakah kerajaan surga itu berwujud gedung? Tidak. Ya, berwujud bangunan yang mewah dengan lantai marmer dan tiangnya dibuat dari lapisan emas. Tidak demikian juga. Karena kerajaan Allah bukan berbicara tentang sesuatu yang bersifat fisik, tetapi itu adalah menunjuk kepada sesuatu yang bersifat rohani. Siapa kerajaan Allah itu? Adalah Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mencapai kerajaan Allah adalah menunjuk pada penyatu tunggalan kita dengan Kristus. Nah, kita bisa menyatu tunggal dengan Kristus yang adalah sang kerajaan itu dengan syarat apa? Dada kita bersih. Dengan syarat dada kita penuh dengan kasih. Dengan syarat dada kita ini betul-betul mengutamakan Allah di dalam kalbu ini. Artinya bahwa kita mengumpulkan harta di surga. Dan disitulah merupakan suatu jaminan kita untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dan ini wujud bahwa kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Juga dikatakan oleh Rasul Yohanes Sang Teolog Kudus demikian, ya, demikian. Perintah-perintah Tuhan lebih tinggi dari semua harta di bumi. Dapat dikatakan perintah-perintah Tuhan lebih tinggi dari semua harta di bumi. Karena apa? Perintah ini yang akan membawa kita kepada keabadian yang penuh dengan berkat, keabadian yang penuh dengan rahmat dan kasih di dalam Allah. Sementara harta-harta di bumi yang kita miliki akan kita tinggal dan itu sifatnya maya dan fana. Karena itu saudara, adalah salah jikalau kita hidup ini hanya mengutamakan dan berorientasi kepada sesuatu yang bersifat zakat. Alihkan kalbu kita, alihkan nus kita untuk berorientasi pada yang surgawi dan rohani. Karena inilah yang kita bawa dan menjadi jaminan kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah.
Barang siapa telah menerimanya, mereka telah menerima Tuhan dalam dirinya. Itulah yang dikatakan oleh SK. Ya? Jadi kalau demikian, kalau kita menerima segala perintah-perintah Allah di dalam hidup kita ini dan melakukan di dalam hidup, maka berakibat baik di dalam hidup ini. Ya, juga dikatakan Rasul Yohanes Teolog mengatakan bahwa perintah-perintah Allah tidaklah sulit. Tidak sulit. Jika hati kita lapang dan tetapi mudah. Ya. Tetapi perintah-perintah itu hanya menjadi mudah karena kasih. Sementara mereka semua sulit jika tidak ada kasih. Jadi kasih ini adalah merupakan suatu landasan kita untuk menjadi mudah dan merasa mudah dalam melakukan segala perintah Allah di dalam hidup dan kehidupan ini. Mengapa dikatakan mudah? Karena kasih itu. Karena dengan kasih, seberat apapun, sesulit apapun yang terlontar di dalam kalbu dan kata itu adalah, ini adalah wujud daripada aku mengasihi Allah. Jadi dengan kata-kata seperti itu, maka sesulit apapun tidak merasa sulit. Sesukar apapun tidak merasa sukar. Bahkan nyawanya pun diberikan demi kasihnya. Jadi kasih itu menutupi penderitaan. Kasih itu menutupi kesalahan. Kasih itu menutupi segala problematik hidup di dalam hidup ini. Karena itu saudara, kedepankan kasih di dalam kehidupan kita agar kita dapat melakukan segala perintah-perintah Allah. Disitulah merupakan suatu landasan kita jadi besar di hadapan Allah, dimuliakan dan dihormati, serta dapat menjadi panduan atau terang di jagat ini. Sehingga melalui kehidupan kita yang menjalankan segala perintah-perintah Allah ini, menjadikan orang lain bisa melihat Allah melalui hidup kita. Tetaplah hidup di dalam menjalankan perintah Allah, supaya Allah tercermin di dalam kehidupan kita. Nun, Tuhan memberkati kita semua. Amin.